Nah, ketika bola di switch play, karena jadi 3 lawan 2 selalu, jadi kita sulit sekali untuk nembus di samping. Dan juga apalagi di depan kotak penalti ini, kita agak bingung juga, kita mau ngapain juga. Dan saya bingung agak skema dan permainan apa yang diinginkan oleh John Herman. Ayo kita kompas bersama hanya di sini di Sepak Bola kau diomongin. Selamat datang di Sepak Up, bolaku diomongin. Ya, justru harus diomongin, kalau enggak cuma jadi tontonan tanpa makna. Timnas Indonesia versus Bulgaria. Seperti biasa, atmosfernya luar biasa ya kemarin. Tapi sayangnya kita harus menerima hasil yang nggak enak, kalah 1-0. Nah, di video kali ini saya mau coba ngebedah pertandingan ini dari sudut pandangan saya pribadi. Santai aja, ini bukan buat menyerang siapa-siapa. Ya, kita semua ini di sini satu tim, cuma beda posisi aja. Mereka di lapangan, kita di tribun dan di belakang layar. Jadi di video ini saya akan bahas sebenarnya apa yang terjadi di pertandingan kemarin, apa yang bisa diperbaiki dan kenapa hasilnya bisa kayak gitu. Oke, kita langsung aja ngebedah pertandingan ini. Let's go, kita mulai. Oke, formasi Indonesia sama seperti sebelumnya ya, 3-4-3. Dan di sini memang ada beberapa pemain yang berbeda sama pertandingan sebelumnya ya. Jadi mulai dari kiper juga udah beda. Emil yang dipakai mungkin pasti apa ya, dari pelatih John Herman pasti mau pakai, mau coba dulu perbedaannya seperti apa. Dan seperti biasa tengah ya JJ dan Rizky Ridho, kanan, kiri Justin Hubner. Nah, Elkan yang nggak dipakai tapi Justin Hubner yang dipakai duluan. Dan di kirinya Nathan, di kanan Kevin Dix, tengah itu Kelvin Verdong sama Joy Pelupesi. Dan di depan ada 3 pemain. Oke, kita lanjut. Dan ini formasi Bulgaria, 4-2-3-1. Mereka sering kali tapi berubah-berubah, kadang jadi 6 back. Ya, kadang juga jadi 4-1-4-1. Jadi mereka organisasinya sangat kuat dan baik. Jadi tergantung situasi mereka bergerak fleksibel saat bertahan. Dan menyerang pun sangat cepat. Maksudnya ketika kita kehilangan bola Indonesia dan mereka itu menyerang sangat cepat. Oke. Ini momen-momen awal ya. Kalau menurut saya di sini apa ya, sedikit berbeda pendapat saya sendiri dengan apa yang John Herman pikirkan, mungkin nggak tahu ya. Ini harusnya sih bukan dari inisiatif pemain, karena ini yang di apa ya, di belakang Joy yang pegang bola, dan juga ketika babak kedua pun Ivar Jenner sama juga seperti ini. Jadi ada 3 back, Ridho, JJ sama Justin. Nah, 3 back ada di sini, tetapi tetap turun dari salah satu gelandang untuk membangun serangan. Ya, bisa aja, tetapi kita bisa lihat di sini ya. Memang Joy di sini untuk membantu apa ya, bangun serangan ya. Memang semua orang beda-beda filosofi dan game plan-nya itu. Kalau saya merasa sangat sayang sekali kalau DF salah satunya harus turun untuk bangun serangan. Kenapa? Karena ketika bola langsung ke depan atau mungkin passing langsung ke depan, hanya satu pemain yang bisa membantu serangan. Dan ketika membantu serangan harus ada yang backup di sini. Apakah itu bisa cepat ketika bolanya paling ke depan, misalnya oleh Sananta atau ke Laknar. Nanti bisa dilihat lagi di slide-slide berikutnya ya. Oke. Di sini Ole sama Kevin Dix sangat fleksibel ya untuk gerakannya. Kadang Ole yang di luar, kadang Kevin yang di dalam, kadang juga Kevin yang di luar, kadang Ole yang di dalam. Jadi mereka fleksibel untuk tukar posisi dan seringkali mau passing antara dan tuning pass seperti ini. Oke, ini skema yang bagus menurut saya, dan tapi di kirinya tidak apa ya, tidak banyak perubahan posisi ya dengan Laknar dan Nathan. Oke.
Indonesia kesulitan untuk membangun serangan karena pressing yang baik dari gelandang lawan. Jarak jauh tapi sudah diprediksi sehingga didatengin untuk man to man ke Verdong. Nah, di sini lihat ya. Ini memang cepat juga ya. Passing cepat datang ke Justin. Justin juga langsung dengan satu sentuh. Nah, pemain di sini udah prediksi bakal Justin passing ke sini, akhirnya dia cepat datang. Padahal ini jarak lumayan jauh ya. Tetapi cepat sekali untuk datang untuk buat man to man Verdong, biar nggak bisa Nathan passing ke Verdong. Akhirnya Nathan passing ke sini. Nah, harusnya kita pikirkan yang lebih jauh. Mungkin kalau misalnya Justin passing ke sini ya, kita ganti warna sedikit. Oke. Nah, kalau misalnya Justin passing ke sini, harusnya tuning pass ke Laknar, Verdong lari, sehingga kalau misalnya passing bisa minta bola dengan check in, check out. Itu mungkin lebih baik membangun serangan. Jadi dengan sekali passing langsung jauh juga, bukan cuman ke samping, dan juga dengan adanya Verdong lawan kepancing ke sini dan Verdong tinggal check in, check out, minta bola di sini. Jadi karena mereka sering pakai formasi 4-1-4-1, sering kali kosongnya di daerah ini soalnya. Jadi ini yang harus kita kejar untuk passing, karena di sini daerah-daerah kosong. Karena bagaimanapun 4-1 sering kosongnya di mana? Di sini. Oke. Ya, kelebihannya Verdong ya sebagai DMF. Memang passing yang berkualitas. Dan karena juga mereka sering kali formasi jadi 4-1-4-1 seperti saya bilang sebelumnya. Jadi sering kosong tengahnya. Itu yang berani passing dari Verdong. Dan Verdong passingnya berkualitas dan cepat juga. Jadi walaupun lawan udah prediksi, susah sekali untuk ambil bolanya dan passing ke sini. Nah, seperti saya bilang sebelumnya, gimana? Sering kosong di daerah ini. Kalau bisa sukses passing ke tengah-tengah sini, tengah-tengah sini, ini udah habis berapa pemain? 1, 2, 3, 4, 5. Udah habis. Berarti sisa 5 pemain aja. Gitu. Oke. Kayak gini ya. Posisi Joey jadi di belakang lagi ya. Jadi seperti saya bilang sebelumnya, karena Rido di sini dan Jay, Justin, tetapi tetap juga Joey turun ke sini. Kalau saya sih mungkin taruh di dalam sini, atau mungkin Verdong yang di sini, Joey yang di sini, lebih baik sih harusnya. Karena Rido juga, Jay juga, sama juga Justin punya kualitas yang baik. Mau itu passing, mau itu scanning, mau itu build up. Jadi harusnya dengan percaya 3 pemain membangun serangan lebih baik. Tetapi Joey juga memang DMF itu lebih baik untuk passing pasti. Maka itu bisa jadi DMF gitu, midfielder ya jadi. Nah, tetapi menurut saya 3 back kita ini cukup berkualitas untuk membangun serangan. Jadi karena dia turun, nah lihat, ketika sebentar. Nah, lihat ya. Nah, bola begini dan bolanya ke Rido passing ke siapa? Ke Ole ya kayaknya. Sorry, ini Kevin Dix. Jadi kalau misalnya ke Kevin Dix dan pemain di sini Ole ya. Ole yang mau gerak hanya cuma satu opsi aja. Kenapa? Verdong juga agak jauh di sini. Mungkin harusnya di sini, tetapi juga walaupun bikin 2 opsi di sini, tetap juga tidak ada yang backup di sini. Jadi Verdong milih untuk antisipasi serang balik dan juga mungkin untuk switch play. Makanya dia ambil posisi di sini. Tetapi bagaimana kalau Joy mungkin di dalam sini
Atau mungkin karena Joey di sini oleh mungkin naik, jadi bisa bikin 2 opsi lebih harusnya. Ini bakal banyak sekali terjadi di pertandingan ini. Sama juga ini. Nah, ketika bola di switch play dari mana ya? Sebentar. Nah, Joey passing ke Verdong. Verdong passing ke Joey passing ke Verdong. Verdong passing ke Laknar begini. Ini jaraknya dekat pun tapi tetap bisa passing. Passing dengan berkualitas. Dan setelah itu langsung turning pass dan Nathan yang terima bola. Nah, ini skema yang sangat baik ya, karena bisa passing antara terus. Tetapi ketika bola ke sini, Nathan passing dan Laknar injak ya, tetapi tidak ada pemain yang di sini sama sekali. Nah, ini kelemahannya ketika Joey yang harus turun terus begini. Nah, kalau misalnya Joey yang harusnya di sini, Verdong yang di sini, ini situasinya bakal berubah ya. Verdong nggak di sini ya, harusnya di sini ya, mungkin sesuai yang saya bilang. Nah, kalau di sini bisa aja shooting atau enggak bisa aja dapat bola lagi ketika Laknar injak, ataupun kita shooting kena lawan ke blok, tetap pantul dan kita bisa terima bola di daerah sini. Jadi bisa menang jumlah di sini gitu. Ini yang mungkin kita pikir apa ya? Ini berbahaya nggak sih kalau misalnya terlalu maju gitu gelandang bertahannya gitu? Justru enggak sih harusnya. Kenapa? Ketika Verdong di sini kita kehilangan bola, bagaimana? Kita langsung bisa pressing. Tetapi karena kurang gelandang satu di sini, jadi dia langsung balik badan dan akhirnya diserang balik. Otomatis lari berapa meter semua? Untuk turun, untuk bertahan hampir 50 meter, 60 meter harus lari gitu. Padahal nggak dibutuhkan. Tapi kalau misalnya Verdong sudah naik dan Joey juga bukan posisi di situ, kalau di sini bisa langsung pressing. Jadi mau itu kita foul dengan sengaja biar tidak diserang balik, ataupun bisa juga kita ambil bola dengan pressing, namanya gegen pressing. Nah, ini momen yang sama ya. Jay bisa mulai build up dengan passing, tetapi karena Joey yang turun, jadi tidak banyak opsi juga jadinya, sehingga otomatis passing ke Joey lagi di sini. Sebenarnya kalau nggak ada Joey di sini ya bisa aja passing ke Rido ya, jadinya lebih banyak opsi. Tetapi karena terlalu dekat Joey juga sebagai gelandang bertahan, jadi dengan satu orang bisa man to man 2 pemain kita, yaitu Rido sama Joey. Dua-duanya ke man to man dengan satu pemain ini. Nah, ini momen selanjutnya langsung ya. Jadi sama juga ketika bola langsung lini ke depan. Jadi ini posisinya tadi Jay passing ke Joey, dan habis itu bola pindah. Joey masih di sini ya. Ini Rido. Ini Jay. Ini Verdong. Ini Justin. Nah, ketika switch play dan Justin lihat celahnya, akhirnya langsung passing. Ini passing sangat bagus dan benar-benar udah akurat banget. Nah, ketika bolanya ke depan langsung, lihat jarak dari sini sampai gelandang bertahan ya. Sekarang Verdong, jaraknya berapa jauh? Hampir 20 sampai 25 meter. Artinya apa? Ketika bola udah jalan sampai ke depan, nah, passing udah bagus banget ya. Bagus banget. Tetapi pemain kita 1, 2, 3. Dan 3 di sini Laknar pun tidak lari. Yang harusnya lari lebih cepat biar ciptakan ruang di belakang sini. Tetapi tidak lari,
dan dia stay di sini, mungkin dia pikir bolanya akan ke belakang lagi, bisa switch play lagi. Tetapi ketika dia cutback, dan Sananta juga di sini udah bagus sebenarnya buat bawa dua pemain ini udah bagus, tetapi masih ada 1-2 pemain. Bagaimana bisa bawa naik mereka itu? Ole harus masuk juga, Laknan harus masuk, baru bisa kosong di belakang sini. Ketika kosong di belakang sini, siapa yang akan dapat bola? Harusnya Verdong atau Joy. Tetapi kenapa tidak ada kedua pemain ini? Karena saya bilang sebelumnya, terlalu jauh Verdong, Joy di sini. Jadi kenapa di 3 back itu harusnya gelandang itu tidak perlu turun? Karena ini menurut saya, kalau turun, jadi tidak banyak opsi untuk serang. Oke. Di sini kemasukan gol ya. Memang ada VAR yang awalnya tidak di tiup untuk foul, tetapi tengah-tengah tiba-tiba ada VAR, dan di sini ya di tackle. Memang jelas sih, memang kena. Nggak tahu keras atau tidak, tetapi itu udah kena, dan menurut pribadi saya juga itu memang foul dan penalti sudah jelas. Tetapi banyak yang bilang kita kalah gara-gara Kevin Dix, itu apa namanya, tackle. Kenapa tackle kotak penalti? Kalau enggak kita bisa menang juga, enggak sebenarnya. Maksudnya ya kalau kita mau salahin satu pemain itu ya semuanya salah. Ya pelatih dulu dong berarti yang salah. Pelatih kenapa masukin dia berarti gitu kan? Nah balik lagi, siapa yang pilih pelatih itu? Ya PSSI. Semuanya salah gitu jadinya. Jadi di sepak bola ini nggak ada satu pemain yang salah, tetapi semuanya salah. 11-11-nya. Yang jauh, mungkin yang lebih jauh mungkin kita bilang 24 pemain yang salah. Dan lebih jauh lagi mungkin ya selain itu pun ada pelatih, asisten pelatih. Kenapa nggak ingatin dia biar nggak tackle di dalam kotak penalti dan lain-lain semua. Jadi nggak bisa kita salahkan gara-gara Kevin Dix kita kalah. Nggak mungkin ya. Dan dia juga bukan malas-malasan turun, tetapi ya dia udah turun kerja keras dan dia tackle. Ya tidak beruntung aja menurut saya sih ini, dan tidak sengaja juga kelihatannya. Dan kemasukan gol, akhirnya dengan gol ini ya kita harus mengalami kekalahan ya. Oke, dan di babak kedua ya ini Ivar Jenner masuk, Joy di sini, Verdong yang jadi winger kanan tiba-tiba. Lama bermain sih Verdong di winger kanan, tetapi karena nggak terbiasa juga sih kayaknya posisinya, jadi kayak kurang efektif aja sepertinya saya lihat. Dan di sini memang babak kedua itu banyak switch play dari Justin yang bagus memang. Itu memang ada beberapa kali juga tetapi banyak salah. Jadi tetapi ya Justin di sini bagus ya. Setiap pegang bola dia lihat yang jauh di sini. Kan udah dibilang kelemahan dan kekurangannya Mbappe itu selalu yang jauh itu kosong. Jadi bagus sekali Justin untuk switch play. Tetapi masalahnya ketika switch play sama juga. Di sini ada Ivar ya. Ivar sama, nah ketika switch play tidak ada pemain siapa-siapa. Nah Kevin Dix terima bola dan Verdong satu, dan pemain sudah turun di sini, jadi 3 lawan 2 jadinya. Jadi agak sulit untuk tembus ketika bolanya udah di switch play. Nah bagus sekali maksudnya untuk switch play, tetapi ketika udah di switch play, udah terima bola di sini, mau ngapain itu? Itu yang masih belum kelihatan, dan apalagi di depan kotak penalti itu masih belum terlihat skema dan permainan apa yang diinginkan oleh pelatih kita ya, Head Jorman. Nah, ketika bola di switch play, karena jadi 3 lawan 2 selalu, jadi kita sulit sekali untuk nembus di samping. Dan juga apalagi di depan kotak penalti ini, kita agak bingung juga, kita mau ngapain juga.
Dan saya bingung agak skema dan permainan apa yang diinginkan oleh John Herman. Oke, di sini sama juga momennya. Justin bagus sekali. Switch play lagi. Ketika terima bola Verdong dan Kevin Dix sekarang lagi di dalam ya, tukar posisi. Tetapi sama juga tadi, jadi dia turun 3 lawan 2. Sangat sulit, otomatis bola harus ke belakang lagi. Nah, bagaimana harusnya? Satu gelandang harusnya bantu. Dan bikin segitiga, bikin 3 lawan 3. Dan di situ baru bisa kita membuat kombinasi yang baik. Nah, di sini memang corner dan bola jatuh di depan pemain Bulgaria dan dia syutingnya langsung ya. Justin memang beraninya, Justin memang luar biasa sih. Mentalnya kuat sekali, tidak takut bola ditendang keras. Tetap juga bisa tahan dan ini memang sangat dipuji sih. Bisa aja kemasukan gol lagi kalau tidak ada Justin mungkin. Dan pergantian pemain di sini Elkan masuk. Dan Justin yang ke kiri, Nathan yang out ya. Eliano masuk, Lackner yang keluar. Dan ini satu-satunya peluang emas dan Eliano harusnya coba shooting sih daripada pas ke Kevin Dix sih. Ya oke juga, tetapi kan nggak ada yang datang juga di sini. Nah, mereka agak lumayan dan kenapa nggak coba placing aja gitu. Menurut saya ini peluang satu-satunya yang paling bagus sih. Di babak kedua memang ada yang kena tiang 2 kali, tetapi menurut saya maksudnya ini yang kosong, maksudnya lawan tidak ada yang datang, jadi bisa syuting menurut saya. Tapi sayang sekali tidak, dan akhirnya passing ke Kevin Dix, kehilangan bola di sini. Dan ini throw in ya, pakai Elkan, memang Elkan tinggi jadi boleh lah, ini benar-benar bagus. Dan yang lempar sekarang Kevin Dix. Dan mungkin kalau misalnya ada Arhan, mungkin Arhan yang oke banget sih harusnya buat lempar. Tapi cukup bagus juga. Kevin Dix lumayan jauh. Dan Elkan heading, kena lawan lagi, out. Sayang sekali ini hampir masuk sih ini. Bener hampir masuk. Tapi ya, kurang beruntung aja sebenarnya. Taktik yang baik ini, kayak gini. Ya gol adalah gol. Mau itu throw in, mau itu corner, mau itu in play. Dan Elkan di sini bagus sekali untuk passing. Ini memang taktik dari John Herman juga. Jadi ketika Elkan, Justin atau Rido yang pegang bola, langsung taruh ke depan. Jadi ada yang penetrasi ya. Jadi ini bagus kalau misalnya akurasi karena semua pemain ada di tengah dan mereka hilang dengan 1 kali passing. Dan ini passing yang sangat baik. Tapi Oleh di sini terima bola, shooting. Dan kipernya juga nggak harusnya maju, tapi dia maju. Dan Oleh itu udah lihat bagus sekali kreatifnya dia dan dia chip. Tetapi sayang sekali kena gawang lagi. Memang gawang tidak membantu untuk golnya Indonesia. Nah, Doni ganti dengan Justin ya. Jadi Doni yang jadi di kiri posisi aslinya dan wah, Doni itu memang lagi berkembangnya, lagi meningkatnya dia itu. Doni langsung impact ke pertandingan. Masih muda tapi keberaniannya luar biasa ya. Dia 2 lawan 1 pun dia bisa dribble ke antara. Dan menurut saya ini peluang memang terbaik juga untuk timnas Indonesia di pertandingan kali ini. Dia bisa lewatin 2-3 pemain dan bisa crossing. Wow. Ini pemain Bulgaria bagus sih memang. Tetapi kalau nggak kena, itu udah gol sih sebenarnya. Pardon. Sayang sekali ini, tapi Doni, wow. Kasih tepuk tangan, serius. Buat Doni. Serius. Doni memang lumayan sekali naik. Beda sama sebelum-sebelumnya, serius. Dan Beckham diganti sama Joy. Dan Beckham langsung tunjukkan penetrasinya dia. Jagonya dia. Dari sini. Dan J yang langsung taruh ke sini. Tetapi sayang sekali tidak kena. Tetapi kayak gini yang harus dicoba terus. Maksudnya pass miss memang tidak boleh banyak. Tetapi pass miss yang menjadi tantangan tidak masalah. Maksudnya itu true pass. Pass miss true pass nggak masalah.
Jadi harus coba terus, dan dari 10 kali misalnya dapat 1 kali lalu cetak gol, ya itu nggak apa-apa, pesimis yang boleh dilakukan terus gitu. Nah, ketika Beckham tidak dapat bola sehingga kiper lawan pegang bola, apa yang harus dilakukan oleh pemain-pemain kita? Ada Eliano di sini, ini Ole ya, ini Kevin Dix. Ya Kevin Dix masih jauh ya, nggak usah. Tapi Ole sama Eliano harus ngapain? Ini mau tendang bola, tapi masih posisi yang sama. Bagaimana harusnya? Sangat berbahaya ini. Kita pikir mungkin ya nggak ada apa-apa, nggak kenapa-napa. Tetapi bola ini ditendang dari kiper Bulgaria langsung jatuh ke sini. Sebenarnya bisa dibilang ini 1 lawan 1 sih. Dari kiper langsung ke sini dan 1 lawan 1. Tetapi untungnya Rido cepat turun, tetapi juga dia bisa lewatin ke tengah area. Hampir cetak gol lagi dari Bulgaria. Tetapi untungnya Emil bisa tepis. Sangat beruntung kita. Akhirnya nggak kemasukan gol. Berawal dari mana? Dari ini. Coba lihat ya. Kita lihat sebelumnya ya. Nah, Beckham udah nggak bisa. Karena dia udah penetrasi. Nggak bisa. Tetapi Eliano, Ole harusnya gimana? Datang. Memang nggak boleh datang begini ke depan kiper, tetapi datang kita balik badan. Yang penting ganggu aja, ganggu. Yang penting ganggu, jangan ganggu yang apa ya? Jangan sampai dapat kartu kuning gitu. Tapi ganggu, datang aja ganggu, dia nggak akan konsentrasi juga pasti kiper untuk tendang bola. Tetapi kalau dibiarkan begini, ya kiper juga ya pemain timnas ya. Ya langsung tendang bola kemana? Ke sini. Dan 1 lawan 1 hampir kemasukan gol. Ini yang harus diingat. Ini harus datang untuk ganggu. Dengan ganggu begini, pemain-pemain belakang masih banyak waktu untuk istirahat. Artinya bisa kontrol juga lini dan bisa juga kontrol organisasi yang baik. Ini harus ingat sih. Oke. Kenapa tidak ada yang datang? Itu aja sih sebenarnya. 1 momen itu hampir kemasukan gol kita. Oke, kali ini sama juga Mr. Gawang. Rido baik sekali ya. Tadi Erkan terupas, Rido langsung syuting. Dan kiper juga kayaknya nggak fokus lagi, udah menit ke 86 ya. Udah tepis, tetapi tetap juga harus kena gawang. Mr. Gawang memang ya kurang beruntung aja, dan juga ya kita juga kurang beruntung, kita bisa bilang begitu. Kita juga beruntung karena bisa tidak kemasukan gol. Sebenarnya ada beberapa kali momen yang baik dari Bulgaria juga sebenarnya. Tetapi secara keseluruhan memang Bulgaria di atas kita sih, kalau lihat permainannya aja gitu. Ya sayang sekali. Tetapi mau gimana ya, kita harus terima. Dan kita nggak bisa salahkan John Herman juga karena ya memang tidak terlalu banyak waktu ya. Jadi memang kita harus kasih waktu. Ya kan sebelum-sebelumnya udah selesai. Tetapi sekarang ya pelatih sekarang itu ya adalah John Herman. Jadi tugas John Herman itu ya bagaimana bisa tanamkan skema permainan yang diinginkan olehnya ke pemain-pemain kita sekarang. Apalagi sekarang ada AFF juga. Di AFF harus juga dia tanamkan pemikiran permainan dia kepada para pemain. Jadi itu yang menjadi itu yang menjadi tantangan. Jadi di AFF mungkin ya memang nggak perlu juara, tetapi ya perlu tunjukkan permainan apa yang dia mau gitu. Tetapi sampai lawan Bulgaria kemarin sih sebenarnya jujur hanya sedikit aja terlihat. Ya pastilah karena tidak terlalu banyak waktu juga buat John Herman. Jadi kita harus kasih waktu untuk dia juga. Oke, terima kasih sudah nonton Sepak Up. Menurut kalian gimana hasil pertandingan timnas Indonesia kemarin? Tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like,
share, comment, subscribe. Sepak Up, bola ko diomongin. Bye-bye.